Pas saya bangun, saya meraba perut saya. Betapa kagetnya saya waktu itu, ternyata perut saya waktu itu rata. Tidak seperti orang yang lagi hamil 7 bulan. Sebenarnya bukan saya yang melakukan ritual pengambilan pesugihan, tapi tepatnya adalah suami saya. Saat ini saya merupakan istri ketiga dari suami saya. Jadi suami saya pernah punya istri sebelumnya. Istri pertama sekarang udah pisah karena tidak tahan dengan suami saya. Kemudian istri kedua saat ini masih ada dan punya 1 orang anak, dan anaknya laki-laki seusia saya. Kemudian saya sendiri, istri ketiga. Alasan suami saya mengambil pesugihan tersebut gak lain dan gak bukan pasti karena kekayaan. Suami saya adalah salah satu orang yang paling dihormati, paling kaya di daerah saya. Jadi dia punya banyak aset dan juga rumah yang besarnya beristana beserta mobil-mobil sport yang jumlahnya lebih dari 1. Sampai saat ini keluarga saya sendiri tidak tahu kalau suami saya mengambil pesugihan. Awalnya saya juga tidak tahu kalau suami saya mengambil pesugihan. Jadi waktu itu, kalau tidak salah, beberapa hari setelah menikah, saya diajak berkeliling rumah oleh bibi atau pembantu di rumah saya, rumah yang saat ini saya tinggali. Nah, waktu berkeliling itu si bibi ini berhenti di salah satu ruangan sambil ngasih tahu saya kalau saya tidak diperbolehkan masuk ke ruangan tersebut. Siapapun yang ada di rumah ini tidak diperkenankan masuk ke ruangan tersebut kecuali suami saya. Oh iya, saya tinggal bersama dengan istri kedua dan anaknya serta beberapa pembantu di dalam rumah ini. Nah, itu hal pertama yang membuat saya curiga, kenapa semua orang tidak boleh masuk ke tempat tersebut kecuali suami saya. Kemudian beberapa hari setelahnya juga saya sempat memergoki bibi di rumah saya itu menyiapkan semacam sesaji, dan ketika saya tanya untuk apa saji tersebut, si bibi cuma bilang ini buat ditaruh di kamar yang dimaksud tadi. Karena saya penasaran, saya ikut sama bibi itu untuk naruh sesaji tersebut, tapi ternyata naruhnya itu bukan kita masuk ke ruangannya, tapi sesaji tersebut ditaruh di depan pintu. Kemudian bibi mengetuk pintu yang menandakan kalau sesaji sudah diletakkan. Lalu bibi dan saya pergi dari situ. Waktu pergi, saya sempat menoleh ke belakang waktu terdengar suara pintu terbuka, dan saya lihat di sana suami saya cuman memakai celana pendek warna hitam. Lalu kecurigaan saya yang selanjutnya adalah tiap malam Jumat tertentu suami saya selalu tidak ada di kamar. Jadi semenjak menikah beliau tidak pernah ke kamar istri yang kedua. Jadi beliau selalu tidur bersama saya, kecuali di satu malam.
yaitu malam Jumat tertentu. Awalnya saya kira beliau ke kamar istri kedua, tapi suatu malam di malam Jumat tertentu itu, ketika saya mau ke dapur, saya berpapasan dengan istri kedua. Kemudian saya tanya, loh, Mas A, sebut saja begitu, itu nama suami saya, enggak sama kamu toh Mbak? Terus beliau jawabnya, kurang lebih, ya memang bukan jatahnya kita, ini jatahnya yang ada di kamar. Lalu saya kan bingung, maksudnya kamar mana lagi? Apakah ada perempuan lagi selain kami berdua atau bagaimana? Tapi karena si mbak istri kedua ini orangnya agak dingin ke saya, dia langsung pergi gitu aja tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Nah, dari kecurigaan saya itu, di suatu malam Jumat ketika suami saya tidak di kamar, saya membuntuti beliau beberapa menit setelah beliau pergi, dan benar sekali beliau masuk ke kamar itu. Terus saya sengaja menunggui beberapa saat di depan pintu kamar itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Tiba-tiba di dalam kamar itu saya kayak mendengar suara suami saya mengobrol, dan dilanjutkan dengan suara semacam desahan. Saya menunggu itu cukup lama sampai tiba-tiba mbak istri kedua itu lewat dan menegur saya, ngapain saya di sana gitu. Mungkin karena dengar suara gaduh saya itu, akhirnya suami saya yang tadinya di dalam kamar itu membuka sedikit pintu lalu memarahi saya, ngapain saya di sana dan lain-lain. Dan pada saat itu saya lihat suami saya itu kayaknya mengenakan celana kolor pendek warna hitam seperti yang sebelumnya pernah saya lihat. Dan ketika pintunya dibuka sedikit itu, saya bisa melihat ke dalam kalau di sana sepertinya tidak ada orang lain selain suami saya. Nah, dari situ saya mencoba mencari tahu ke beberapa pembantu apa yang sebenarnya dilakukan oleh suami saya di kamar tersebut. Awalnya semua pembantu diam dan tidak mau ngasih tahu apa yang dilakukannya, tapi lama-kelamaan mungkin karena saya ingin tahu dan saya kasih pertanyaan yang sama terus-menerus, akhirnya mereka bilang kalau suami saya melakukan ritual di kamar tersebut. Untuk syarat atau tombol yang harus diberikan itu pasti ada, dan hal ini baru saya tahu juga ketika saya hamil anak dari suami saya. Jadi jadi waktu itu usia kehamilan saya 7 bulan. Suami saya beserta beberapa orang yang ada di rumah itu menyiapkan semacam hajatan, tapi bukan hajatan. Itu ada beberapa makanan dan lain-lain, tapi tidak ada satupun tamu yang diundang, bahkan dari keluarga saya. Semua makanan yang telah dipersiapkan itu ternyata dibawa masuk ke kamar larangan. Ketika saya bertanya, kenapa semuanya dibawa masuk ke kamar larangan? Kenapa tidak ada satupun tetangga yang datang buat syukuran? Seperti yang biasanya dilakukan ketika mitoni, tradisi 7 bulanan. Nah, si Bibi cuma bilang kalau itulah yang biasanya dilakukan oleh Mas A saat istri-istrinya hamil di kehamilan 7 bulan. Saya tidak berani tanya banyak-banyak lagi karena saya pikir itu memang tradisi di rumah ini. Tapi setelah acara syukuran di kamar itu, jadi semua makanan itu kan dimasukin ke kamar itu, dan itu cuman
suami saya yang bawa masuk. Kami mempersiapkan di depan kamar itu dan dibawa masuk oleh suami saya. Nah, itu malam hari syukuran itu terjadi. Lalu sehari setelahnya, esok harinya setelah syukuran itu, saya merasa mual-mual yang hebat. Setelah itu kepala saya pening sampai saya nggak sadarkan diri, ketiduran di sofa. Pada waktu saya pingsan atau tertidur di sofa itu, saya itu mimpi ketemu sama suatu makhluk yang sangat mengerikan. Dia wujudnya hampir menyerupai monyet, tapi kuku-kukunya sangat panjang, lidahnya menjulur panjang juga, dan tubuhnya tuh banyak bulu, mukanya kayak menyeramkan gitu. Dan di mimpi itu si makhluk ini itu mendekati saya bahkan sampai teriak-teriak, tapi saya nggak bisa bergerak. Keringat dingin sudah mulai keluar dari tubuh saya, sedangkan makhluk ini terus mendekat sampai akhirnya makhluk ini itu kayak menjilati perut saya. Dan saya bisa mencium aroma makhluk ini begitu anyir dan amis ya. Sambil dia menyeringai, kayak tatapannya itu tajam menyeringai, saya bahkan nggak bisa menggambarkan bagaimana menyeramkannya makhluk ini. Terus rasanya perut saya waktu itu sangat sakit sekali waktu dia menjilat-jilat perut saya. Nah, karena tidak tahan sakit itu, di mimpi itu saya sampai pingsan, tergeletak. Nah, waktu saya tergeletak itu tiba-tiba saya bangun dari tidur saya, dan saya baru tahu kalau saya tertidur di sofa. Pas saya bangun, saya meraba perut saya. Betapa kagetnya saya waktu itu, ternyata perut saya waktu itu rata, tidak seperti orang yang lagi hamil 7 bulan. Shock dong saya, dan seketika itu saya teriak memanggil suami saya. Lalu suami saya dan beberapa orang ikut datang mengerumuni saya dan bertanya ada apa. Lalu saya bilang ke suami saya kalau perut saya tiba-tiba rata, padahal kemarin masih membesar. Suami saya itu bilangnya cuman kayak, oh ya sudah, besok dibawa periksa ke dokter gitu. Sedangkan waktu saya melihat ke istri kedua yang saat itu juga ikut mengerumuni saya, beliau kayak semacam tersenyum-senyum begitu. Saya tidak tahu apa maksudnya. Setelah itu saya pergi ke dokter, diantar oleh si istri kedua. Waktu saya mau menceritakan ke dokter kalau saya itu sebelumnya hamil, si istri kedua ini kayak seolah-olah menutupi begitu. Dia bilang saya terpleset dan lain-lain. Dia kayak semacam mengarang cerita sendiri, dan saya tidak bisa mengatakan apa yang sejujurnya terjadi kalau tiba-tiba kehamilan saya hilang gitu aja tanpa ada darah dan apapun. Oleh si dokter pun waktu itu bilang kalau kondisi rahim saya juga bersih, tidak perlu dikuret dan lain-lain. Padahal setahu saya kalau orang keguguran itu harus dikuret atau dibersihkan. Nah, itu katanya tidak ada darah kotor atau apa itu sebutannya. Dari situ saya masih sangat sedih dengan kehamilan saya yang tiba-tiba hilang. Ketika saya tanya ke istri kedua kenapa beliau berbohong ke dokter dan menutupi apa yang sebenarnya terjadi, beliau cuma bilang kalau kehamilan saya itu memang sudah dinantikan oleh suami saya, dan itu sudah sejak lama dinantikan. Dan gimana bisa hilang? Itu yang dialami oleh semua istri-istri dari suami saya. Jadi kami semacam kayak hamil tapi anak tidak pernah lahir. Lalu saya tanya, loh kenapa sih anaknya Mbak yang sematawayang itu
bisa sampai lahir ke dunia. Dia cuma bilang itu pengecualian karena ada beberapa syarat lain yang harus dia tebus. Oh iya, itu juga yang menyebabkan istri pertama minta pisah dari suami saya, karena istri pertama saya itu sangat pengen punya anak, tetapi tiap dia hamil dia tidak pernah melihat anaknya lahir. Ya, uang yang didapatkan oleh suami saya semuanya adalah uang nyata dan bisa dibelanjakan. Setahu saya, ketika suami saya selesai bergumul dengan sesuatu di kamar tersebut atau setelah adanya tumbal, suami saya langsung dapat orderan banyak dan itu nilainya bisa sampai MM-an. Mungkin itulah sumber uangnya, kenapa uangnya bisa dipakai dan asli. Jadi bisnis suami saya itu makin tiba-tiba banyak sekali pembelinya. Uangnya masih bisa digunakan sampai kapanpun, selama suami saya masih mau berhubungan dengan makhluk tersebut. Sebenarnya saya ingin menyudahi pesugihan tersebut, tapi karena saya tidak berdaya, waktu itu saya pernah minta pisah saat mengetahui anak saya hilang begitu aja. Tapi ketika saya minta pisah, si suami saya juga membebankan soal utang piutang ayah saya kembali. Dan itulah yang membuat saya tidak bisa menyudahi hal ini.